Dan bungkusan ini adalah bungkusan daun, dalamnya ada rambutnya, ada jarumnya. Dalam mimpinya papaku itu, kata papaku, papa tuh bermimpi dipanah sama anak laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BSP, apa kabar? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semoga terlindungi semuanya dan pastinya bisa menjalankan aktivitas dengan seperti biasanya ya. Sebelumnya aku mau ngucapin tetap semangat buat kalian, stay strong. Kita semua tahu situasi sekarang lagi susah, ya nggak sih? Kita mau beraktivitas pun serba terbatas. Dan tapi alhamdulillahnya sekarang kasus COVID-19 di Indonesia, di Pekalongan juga udah turun. Tapi itu jangan sampai ngebuat kalian lengah, tetap prokes, jangan lupa. Dan yang belum vaksin, silakan vaksin ya. Oke, hari ini aku pengen ngobrol sama kalian, kangen sama kalian, dan pengen ceritain sesuatu berdasarkan pengalaman aku sendiri ya, pengalaman keluarga aku lebih tepatnya. Dan sebelum aku mulai ceritanya nih, aku mau disclaimer dulu. Anggap aja ini kayak kamu denger cerita dari teman kamu gitu loh, dengerinnya dengan santai, dan aku nggak berharap kalian percaya atau enggak, dan please bijaksana ya dalam menerima apa yang bakalan aku sampein. Dan makasih banget untuk yang udah subscribe dan mau dengerin cerita aku. Jadi langsung aja ke ceritanya. Jadi Sobat BSP, cerita ini itu udah lama ya kejadiannya, sekitar tahun 2004-2005an gitulah. Pokoknya aku lupa tepatnya kapan tahunnya. Dulu itu ketika aku masih SMP, kebetulan kondisi keluarga lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Dalam artian papaku kena PHK, nggak punya kerjaan, dan lain sebagainya. Dan ini pastinya kan ngebuat papaku sebagai kepala keluarga bakalan cari solusi dong ya untuk menghidupi kita semua gitu kan, untuk membiayai sekolah. Apalagi aku juga punya adik gitu karena aku masih sekolah gitu. Akhirnya papaku memutuskan untuk jualan. Jadi papaku itu jualan gorengan. Standar lah ya, jualan gorengannya itu macem-macem, kayak tempe goreng, bakwan, tahu, ada molen juga, ada pisang goreng, pokoknya macem-macem. Nah, papaku ini jualannya nggak di dekat rumah ya. Nah, kata orang-orang nih, katanya gitu ya, di situ tuh perempatannya agak angker gitu. Agak angker gitu. Karena banyak banget kejadian-kejadian kecelakaan di situ. But we never know ya, karena alhamdulillahnya nih Sob ya, alhamdulillahnya selama papaku jualan di situ nggak ada kejadian aneh-aneh gitu, nggak ada kejadian apa-apa yang kayak orang-orang bilang suka ada bau-bauan aneh atau gimana. Alhamdulillahnya nih nggak ada gitu kan. Ya biasalah awal-awal jualan kan pasti sepi gitu kan, normal ya kan, belum dikenal sama banyak orang kan. Akhirnya lama-lama akhirnya jualannya papaku nih udah mulai dikenal, udah mulai punya langganan, dan akhirnya laris gitu. Alhamdulillah hampir setahun, kalau nggak salah hampir setahun, hal-hal yang mulai di luar nalar gitu ya, di luar nalar tuh mulai terjadi gitu. Di suatu hari ya, one day, di suatu hari, nggak tahu kenapa, nggak ada angin, nggak ada hujan, sebuah peristiwa yang membagongkan nih terjadi. Jadi ketika papaku mulai masukin gorengan, kalian ngegoreng pasti ada buih-buihnya gitu ya. Buih-buih sedikit lah, kayak air mendidih gitu kan. Itu kan normal ya. Tapi ini anehnya ya, buih yang keluar dari gorengan ini, dari wajan ini tuh kayak minuman bersoda gitu. Kayak ketika kalian kocok terus kalian buka pasti dia agak meledak gitu kan. Di gorengan itu minyaknya itu buihnya kayak soda yang dikocok itu. Ini wajan segini ya misalnya gitu. Minyaknya tuh naik segini gitu, kayak otomatis kan kayak papaku nggak bisa ini dong ngelihat gorengan yang lagi digoreng gitu. Berbuihnya itu satu wajan itu full. Waktu itu papaku sih mikirnya, oh mungkin salah adonannya, oh mungkin minyaknya udah kadaluarsa gitu. Logis lah ya pasti mikirnya. Papaku nggak lanjutin gorengannya. Itu hari pertama ya, nggak lanjutin gorengannya, minyaknya
Dipisah, terus papaku beli minyak baru lagi. And you know what, Sob? Apa yang terjadi? Masih tetap sama. Akhirnya papaku bingung nih mau gimana ya. Pas hari itu papaku tetap maksain ngegoreng meskipun dengan kondisi yang kayak gitu. Akhirnya sampai gorengannya tuh karena nggak tahu matang atau enggak, ada yang gosong, ada yang berminyak gitu. Ya bawa banget minyaknya gitu. Pokoknya kualitasnya jadi jelek gitulah ya. Dan itu tuh kejadian tuh hampir 1 minggu kayak gitu terus, Sob. Jadi papaku tuh kesulitan untuk ngegoreng karena kejadian ini tuh setiap kali papaku goreng pasti kayak gitu. Akhirnya sama papaku itu minyaknya dikurangin, Sob. Dikurangin pertamanya setengah gitu. Tetap. Terus akhirnya sampai dikurangin banget sampai kayaknya tuh cuman 1/4 dari wajan itu. Papaku cuman 1 kali ngegoreng tuh cuma 5 piece ya, 5 biji gorengan doang gitu. Yang biasanya 1 kali goreng bisa 20, terus bisa 25, ini cuman 5, bayangin. Pasti ngeganggu produktivitas kan. Karena kejadian ini, para pelanggannya papaku tuh sedikit demi sedikit tuh berkurang gitu. Sampai ketika gorengannya udah jadi semua, udah keburu malam gitu. Jadi ya akhirnya nggak laku gitu. Ajaibnya, ketika gorengan itu dibuat di rumah, itu nggak terjadi apa-apa loh, Sob. Beneran, nggak terjadi apa-apa. Nggak ada buih, nggak ada drama, nggak ada minyak naik. Normal. Bener-bener normal. Aneh nggak? Padahal pakai minyak yang sama, pakai kompor yang sama, wajan yang sama, yang ngegoreng juga sama, bahan-bahannya juga sama. Tapi itu nggak terjadi. Nggak ada drama kayak gitu sama ketika kayak papaku kalau ngegoreng di tempat makannya dia. Hal aneh kembali terjadi. Tahu apa? Jadi, ketika papaku jualan, ini posisinya masih ngegoreng jualannya di rumah ya, ngegoreng-gorengannya tuh di rumah. Ketika jualan, rame, Sob. Emang rame. Bahkan dagangan papaku tuh sering habis. Uangnya tuh nggak balik modal. Serius, uangnya tuh nggak balik modal. Padahal gorengan yang dijual tuh semuanya habis. Dari mulai peristiwa minyak itu naik, aku menyaksikan sendiri ya, Sob. Aku tuh bantuin papaku gitu. Jadi aku bener-bener ngeliat dengan mata kepalaku sendiri kalau emang minyaknya tuh naik gitu. Terus setelah kita pikir masalah minyak ini selesai, ternyata ada kejadian kayak gini gitu. Dan itu tuh kejadiannya tuh terus-menerus terjadi. Dagangannya tuh habis, uang yang didapetin itu nggak nyampe separohnya gitu. Makin hari tuh makin sedikit loh. Padahal papaku pertamanya curiga anaknya yang ngabisin. Ini anak-anaknya udah nggak makan gorengan, kecuali papaku bilang, boleh makan gorengan kalau pas jualan sisa. Gitu, pas awal jualan nggak boleh gitu, sampai digituin gitu kan. Bahkan ya, percaya nggak percaya, Sob, waktu itu pernah gorengan papaku tuh semuanya habis terjual. Tahu nggak yang didapat berapa? 16.000 doang. 16.000. Kita semua sama sekali nggak ngerti gitu. Kenapa bisa kejadian kayak gini tuh terjadi gitu? Kenapa kok bisa kayak gitu? Padahal kita ngerasanya, oh kita ngejualin tadi, orang tadi kita bayarnya 10.000 kok. Bayar 5.000 misal beli gorengan, tapi kok bisa kayak gini gitu. Akhirnya papaku mulai sering ngaji gitu. Sering ngaji ketika kita nunggu gorengan, maksudnya ketika di tempat papaku jualan sambil nunggu pelanggan gitu, kita udah mulai ngaji, sholat mulai dikencengin, but itu nggak merubah keadaan. Dan akhirnya papaku tuh bener-bener kehabisan modal, udah nggak bisa muter lagi. Akhirnya pada suatu hari ya, maybe lupa, pokoknya sebulan atau 2 bulan setelah papa udah memutuskan gak jualan, papa akhirnya memutuskan untuk ya udah deh jual aja gerobaknya gitu. Jadi ketika papaku itu ngebersihin gerobaknya, dan di situ ketika papaku bersih katanya gitu di dekat gorengan, di tempat buat goreng itu, papaku nemuin bungkusan. Yes, bungkusan. Dan bungkusan ini adalah bungkusan daun, dalamnya ada rambutnya, ada jarumnya, ada bunganya, terus aku nggak tahu isinya ada apa lagi.
But yang aku lihat itu sekelebat seperti itu. Karena waktu itu aku nungguin papaku yang lagi bersih-bersih gerobak. One day gitu ketika kita lagi kumpul, lagi makan-makan. Terus papaku tuh kayak buka obrolan gitu. Kayak papaku tuh ngomong, tahu nggak waktu kita jualan terus papa nemu sesuatu gitu di tempat buat goreng, di gerobak gitu. Itu sebenarnya kita dapat kiriman loh. Itu sebenarnya kita dapat kiriman. Aku nggak tahu kenapa ada orang yang ngirim kayak gitu ya. Papaku akhirnya ngelanjutin ceritanya. Dia cerita kayak pada saat ketika papaku udah nemuin barang itu, papaku sadar bahwa hal-hal yang terjadi sebelumnya sampai papaku bangkrut itu adalah sesuatu yang nggak wajar. Sesuatu yang halus gitu. Ngertilah ya. Papaku pada saat itu habis nemu itu dibuang, terus 3 hari 3 malam berturut-turut tuh papaku zikir terus gitu. Zikir, sholat malam, habis sholat malam zikir, begitu berturut-turut selama 3 hari. Nah, di malam ketiga nih sob, di malam ketiga ketika papaku zikir, papaku ketiduran katanya, sambil duduk sambil megang tasbih gitu kan. Dalam mimpinya, gitu, dalam mimpinya papaku itu, kata papaku, papa tuh bermimpi dipanah sama anak laki-laki. Dipanah sama anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini manah papaku tepat di kepala. Tapi papaku bisa nangkep panah itu gitu. Ketika dipanah, papaku lihat anak kecilnya, panahnya ditangkep, anak kecilnya lari. Dikejar nih anak kecilnya sama papaku. Kena, dipegang. Anak kecil itu nangis meronta-ronta, sob. Nangis dan ampun-ampun gitulah, ampun gitu. Terus papaku nanya, kamu nih siapa gitu. Kamu siapa? Siapa yang nyuruh kamu gitu. Saya cuma disuruh si A, tapi yang nunjukin si B gitu. Maksudnya gimana sih nyuruh si A terus disuruh si B gitu. Jadi kata papaku yang ngebantuin si A ini si B. Jadi kayak ya mungkin nganterin ke orang pinternya gitu. Si B tuh yang nunjukin, oh ya kalau kamu mau bikin gini orang ke si orang pinter ini aja gitu. Dan dalam mimpi itu papaku tahu siapa. Tapi papaku enggak mau cerita ke kita siapa orangnya. Papaku cuma cerita, iya kita bangkrut karena dikirim sama orang. Iya kita bangkrut karena dikirim sama orang. Ya apa yang bisa diambil dari kisah ini? Ya aku cuman berharap ya sob, kamu selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kamu juga dilindungi. Pokoknya selalu berdoa apapun yang kamu lakukan. Semoga hal-hal yang kamu lakukan jadi berkah. Semoga Allah bisa selalu mendampingi kamu. Dan satu lagi please, aku di sini tidak berniat menjelekkan siapapun. Aku tidak menyebut nama siapapun. Aku cuma share cerita. Kalian boleh percaya, boleh enggak. Ya namanya hal yang seperti itu ya. Thank you banget juga buat kalian yang udah dengerin awal cerita sampai akhirnya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Dan kalau kalian punya cerita hal-hal yang seperti itu ya gak harus sama gitu. Mungkin kalian punya pengalaman mistis apa gitu. Kalian bisa kirim ke emailnya BSP. Buat cerita yang epic ya, yang bagus nanti bakalan aku ceritain. Thank you sob. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Thank you banget. Mohon maaf ya kalau misalnya aku banyak salah-salah kata. Aku pamit undur diri. Bye.